Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas tentang alat bukti. Alat bukti yang digunakan di dalam hukum acara jinayat di Aceh. Nanti kita bahas satu persatu tentang alat bukti. Alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi. Nah, keterangan saksi ini adalah apa yang dinyatakan di dalam sidang mahkamah tentang apa yang dilihat atau didengar atau yang diketahui dan alami sendiri. Keterangan saksi saja itu tidak bisa digunakan untuk memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan, kecuali disertai dengan suatu alat bukti sah yang lainnya. Jadi kalau hanya keterangan saksi saja itu baru satu alat bukti. Untuk bisa memutuskan bahwa terdakwa bersalah harus ditambahkan dengan alat bukti yang lain, misalkan alat bukti surat, alat bukti keterangan terdakwa, atau alat bukti pengakuan terdakwa. Jadi keterangan saksi tidak bisa digunakan untuk dasar bahwa terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan jinayah atau jarimah. Khusus untuk jarimah zina dibuktikan dengan 4 orang saksi yang melihat secara langsung tentang proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina tersebut pada waktu, tempat, serta orang yang sama. Jadi minimal 4 orang saksi yang melihat mengetahui perbuatan tersebut. Saksi zina yang memberikan keterangan palsu dapat dikenakan jarimah qadzaf atau menuduh zina dan itu tidak terbukti. Saksi tidak boleh berpendapat atau membuat rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran. Nah, kalau itu pendapat atau rekaan berarti itu bukan merupakan keterangan saksi. Apabila ada beberapa keterangan saksi yang berdiri sendiri, dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi tersebut ada hubungannya satu dengan yang lain, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu secara meyakinkan. Misalkan, satu orang saksi itu hanya bisa menerangkan kejadian pada menit pertama, setelah itu dia tidak mengetahui atau dia pergi misalkan. Nah, berikutnya ada saksi yang mengetahui kejadian di menit yang kedua dan berikutnya, itu kan keterangannya berdiri. Tetapi apabila itu ada hubungan yang erat yang sedemikian rupa satu dengan yang lainnya, ada hubungannya, itu bisa dijadikan sebagai keterangan saksi untuk membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Keterangan saksi yang tidak disumpah, meskipun sesuai dengan satu dengan yang lainnya, tidak merupakan alat bukti. Apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Itu untuk keterangan saksi yang tidak disumpah. Kemudian, bagaimana tentang penilaian kebenaran keterangan seorang saksi? Nah, di sini untuk menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus memperhatikan bagaimana cara hidupnya, bagaimana integritasnya, bagaimana kesusilaannya, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kejujuran atau adalah dari si saksi yang dihadapkan di dalam persidangan. Kemudian juga perlu diperhatikan tentang persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya. Kemudian persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya. Dan juga alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi bahwa dia bisa menjadi saksi sehingga dapat memberikan keterangan di dalam persidangan. Nah, alat bukti yang kedua setelah keterangan saksi adalah keterangan ahli. Nah, untuk keterangan ahli ini adalah keterangan yang dinyatakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus di sidang mahkamah yang diberikan
di bawah sumpah. Misalkan apa, orang punya keahlian khusus, misalkan seorang dokter, hakim tidak mengetahui tentang bagaimana sakit, penyakit, dan juga perawatan seseorang pasien. Nah, maka perlu kejelasan, hakim mendatangkan seorang ahli, yaitu dokter, sebagaimana yang akan digunakan sebagai keterangan ahli yang bisa memperjelas suatu keadaan atau suatu peristiwa. Alat bukti yang ketiga adalah barang bukti. Barang bukti bisa berupa alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau alat atau sarana yang menjadi objek jarimah. Objek jarimah misalkan pencurian satu unit sepeda motor. Nah, itulah barang bukti sebagai bagian dari objek jarimah. Kemudian hasilnya misalkan setelah mencuri motor, kemudian motornya dijual laku 5 juta misalkan. Nah, hasil dari penjualan objek jarimah tersebut merupakan barang bukti. Kemudian bukti fisik atau material yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi, atau tersangka, atau pihak lain kepada penyidik yang dapat menjadi bukti dilakukan jarimah. Misalkan ada peristiwa pembunuhan dan kemudian didapatkan pisau yang berlumuran darah. Nah, itu bisa dijadikan bukti saksi. Atau mungkin setelah melakukan pembunuhan, si pelaku itu ke kantor penyidik dan menyerahkan barang buktinya. Misalkan dia membunuh dengan pistol, diserahkan pistol. Nah, itu juga bisa merupakan barang bukti yang berupa bukti fisik atau material. Nah, untuk penerimaan barang bukti di sini harus dibuat berita acara. Kemudian bukti surat, ya. Bukti yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Ya. Bisa juga berupa berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan ya tentang kejadian, keadaan yang didengar, dilihat, dialaminya sendiri serta dengan alasan jelas dan tegas tentang keterangan itu. Atau juga surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan dibentukkan bagi pembuktian suatu hal atau keadaan tertentu. Ya, misalkan buat putusan, misalkan berita acara penangkapan, nah itu masuk di sini. Kemudian surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan penilaian, misalkan visum et repertum, ya, misalkan visum et psikotrum. Nah, itu bisa merupakan surat yang dibuat oleh ahli, ya, ahli di bidang forensik. Kalau untuk visum et psikotrum itu yang dibuat oleh ahli psikologi. Kemudian yang termasuk bukti surat juga adalah surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari pembuktian yang lain. Nah, misalkan ada pembunuhan, sebelum melakukan pembunuhan di sini pelaku menulis surat. Nah, ini ada kaitannya dengan alat bukti yang lain misalkan. Itu bisa dijadikan sebagai alat bukti surat. Kemudian bukti elektronik. Nah, ini adalah suatu terobosan baru di bidang hukum jinayat, ya, di mana bukti elektronik ini bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti. Nah, bukti elektronik ini berupa bukti ya yang merupakan sarana, ya, berupa sarana yang memakai perangkat elektronik atau optik. Artinya bukti tersebut bisa dibaca, dilihat, ataupun dibuka, ya, didengar melalui alat elektronik atau alat optik. Alat elektronik misalkan melalui tape, ya, atau melalui handphone. Kalau optik misalkan compact disc, CD, itu macam itu kan harus dibuka, ya, bisa dilihat, dibaca apabila dengan menggunakan optik, ya. Kemudian flash disk juga menggunakan
optik. Itu tentang bukti elektronik ya, di mana masing-masing itu merupakan sarana yang memakai perangkat elektronik atau optik untuk bisa dibaca, dilihat, didengar baik secara langsung maupun melalui alat perantara. Kemudian berikutnya adalah alat bukti pengakuan terdakwa. Pengakuan terdakwa di sini merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui, ataupun yang dialami sendiri. Dia terdakwa menceritakan sesuatu peristiwa perbuatannya yang dilakukan atau jarima yang dilakukan, itu masuk sebagai alat bukti pengakuan terdakwa. Nah, pengakuan terdakwa bisa dilakukan di depan persidangan dan juga bisa dilakukan di luar persidangan. Apabila dilakukan di luar persidangan, dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan pengakuan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai apa yang didakwakannya. Jadi kalau pengakuan di luar sidang harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain. Pengakuan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, jadi tidak bisa digunakan untuk alat bukti terdakwa yang lainnya. Hanya apa yang diakui oleh terdakwa hanya dapat digunakan untuk pembuktian terhadap dirinya sendiri. Kemudian pengakuan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah, ya, harus disertai alat bukti yang lain, kecuali untuk perkara perzinahan. Nah, ini kalau dia sudah mengaku berarti itu bisa cukup untuk sebagai pembuktian. Kemudian pengakuan terdakwa bahwa dia bersalah disertai dengan menyerahkan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk melakukan jarimah atau benda-benda sebagai hasil jarimah atau memberikan kompensasi kepada korban, saksi atau pihak lain yang menderita, ya, atau melakukan permintaan maaf kepada korban, saksi atau pihak lain yang menderita karena jarimah tersebut dan diakui oleh pihak yang menerima kompensasi atau dimintai maaf, maka menjadi bahan pertimbangan untuk meringankan hukuman. Kalau mengakui kemudian mengembalikan atau mungkin minta maaf, ya, atau membayar kompensasi kerugian, nah itu bisa dijadikan pertimbangan untuk meringankan hukuman. Kemudian yang terakhir adalah alat bukti keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya. Nah, bedanya antara pengakuan dengan keterangan terdakwa, kalau pengakuan itu dia langsung menyatakan di depan persidangan, tetapi kalau keterangan terdakwa ketika dia ditanya, ya, atau diminta kemudian dia memberikan keterangannya, itu termasuk dalam keterangan terdakwa. Untuk keterangan terdakwa yang di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan tersebut didukung dengan alat bukti lain sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Untuk keterangan terdakwa sama dengan pengakuan terdakwa, hanya bisa digunakan terhadap dirinya sendiri, dan keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah, ya, harus disertai dengan alat bukti yang lain. Demikian, selesai sudah kita sampaikan tentang alat bukti yang berlaku di hukum acara jinayah di Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.